Oke, selamat pagi. Kita mulai. Kita melanjutkan dari apa namanya motivasi adanya ketidakpastian. Ya. Jadi kemarin kita terakhir sudah sampai pada beberapa bentuk pengetahuan yang tidak eksak. Ya, jadi ada ketidakpastian, jadi kebenarannya itu tidak jelas. Eh, ini yang kemarin kita melihat ketidakpastian yang sebenarnya kebenarannya itu nggak ini ya, karena kita nggak tahu ya apa namanya, seperti kemarin itu kalau pusing itu tidak bisa kita ini ya, kebenarannya itu nggak jelas. Lalu pengetahuan yang tidak lengkap, tadi kemarin kita sudah melihat beberapa contoh. Kemudian default, ya, jadi default itu kadang-kadang ya bisa dianggap berlaku benar, bisa dianggap juga mungkin tidak juga gitu ya. Ya, saya kira kemarin sudah kita ambil contoh apa namanya, pengetahuan apa bumi itu bulat dan flat earth itu ya, bumi itu datar gitu ya. Kemudian yang kontradiksi ya ini juga termasuk yang tadi itu, bumi itu bulat dan bumi itu datar itu. Cuman di film apa ya, saya melihat orang masuk ke laut tapi kemudian keluarnya di belahan bumi yang lain. Di film apa ya, lupa saya. Pernah ada film itu ini ya. Ya. Lalu fake nanti yang saya kira termasuk yang fuzzy gitu ya. Nah, ini contoh, salah satu contoh, seseorang bernama A berjalan di kampus menuju ke halte. Kemudian beberapa ratus meter jauhnya A melihat seseorang dan dia sangat yakin, quite sure itu agak yakin apa sangat yakin? Sangat yakin bahwa itu adalah tetangganya, tetangga sebelah rumah. B yang biasanya ke kampus naik mobil. Kemudian A memanggil B. Ya. Nah, ini bentuk pengetahuan yang tidak eksak yang mana nih? Atau penalaran yang kita gunakan? Kalau orang mau ke halte, itu biasanya dia mau naik bis ya, default. Walaupun tidak selalu juga gitu ya, orang ke halte itu tidak harus mau naik bis, tapi umumnya common sense bahwa kalau orang ini kesimpulan ya, reasoning, karena dia ke halte maka itu akan naik bis gitu. Kemudian sangat yakin itu pasti yakin atau ada unsur nggak yakin ya? Quite sure itu sangat yakin apa cukup yakin? Bukan sangat yakin. Eh? Quite itu artinya ada unsur nggak yakinnya nggak gitu.
Kalau quite sure itu. Kalau very sure, sangat yakin. Eh, kalau very sure itu sangat yakin ya. Kalau quite sure itu terjemahnya apa? Cukup yakin terjemahnya. Hah? Cukup yakin kalau berarti berarti apa namanya masih ada unsur nggak yakinnya, nggak pasti maksudnya. Jadi ada unsur nggak pastinya. Artinya walaupun dia nggak yakin bahwa dia B, tapi sebenarnya ada karena apa? Karena jauh ya, karena beberapa ratus meter. Kalau beberapa ratus meter itu kayaknya susah juga ya kita mengenali orang untuk memastikan. Kalau quiet-nya nggak ada, berarti dia sudah pasti bahwa itu B ya. Kalau quiet-nya dihilangi. Ya. Lalu eh, biasanya ke kampus naik mobil. Biasanya itu berarti ada kemungkinan apa namanya satu saat dia lihat naik mobil, satu saat dia lihat nggak naik mobil. Tetapi kalau usually itu lebih banyak melihatnya eh, lebih banyak naik mobil apa lebih sedikit naik mobil usually. Biasanya kan ada always di bawahnya apa? Often. Terus usually. Di bawahnya often apa? Usually. Hah? Hmm? So, often itu di bawahnya usually. Lu kan aneh. Nggak terbalik atau itu? Itu setahu saya often itu di atasnya usually. Lebih sering, often itu sering. Saya pikir often itu di atasnya, ya. Di atasnya usually. Malah kalau hardly itu kan bawah ya, mungkin 10 atau 20% hardly. Oh, saya biasanya berpikir often itu di atasnya usually, biasanya dengan sering. Kalau feelingnya kok lebih lebih tinggi often ya? Hah? Often itu sering. Kalau biasanya buka dengan kolak, seringnya buka dengan kolak. Itu lebih 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 banyak mana? Tuh. Kalau kadang-kadang itu lebih sedikit.
hardly lebih sedikit lagi. Tapi feeling saya itu usually itu apa namanya di bawahnya often deh. Often kemudian baru always. Tapi ya anyway itu usually itu berarti ada satu saat di mana dia tidak naik mobil gitu. Maksudnya intinya gitu aja. Karena bukan always. Lalu eh, kenapa dia panggil B? Walaupun dia nggak yakin bahwa itu B, ada unsur nggak yakinnya bahwa itu B, tapi dia manggil B. Ini dia dari beberapa kesimpulan. Jadi dia apa namanya dia sendiri ada unsur tidak yakin bahwa itu B, ada unsur di mana kemungkinan dia pas nggak bawa mobil, ya. Tapi karena dia biasanya bawa mobil, dia memanggil B itu karena dia akan dompleng, gitu kan? Ya. Dan domplengnya itu dompleng akan pulang. Karena apa? Karena yang mau didomplengi itu tetangga sebelah. Makanya kemungkinan dia akan pulang. Jadi A-nya itu yang akan pulang. Itu dia melakukan reasoning, ini tetangganya sebelah rumah B, kemudian biasanya bawa mobil. Ya. Nah, kemudian kenapa dia manggil B? Karena dia apa namanya ingin dompleng. Nah, akan pulang ke rumah itu karena dia ke bus stop atau karena dia manggil B? Menurut Anda yang mana? A wants to go home. Itu karena dia melihat baik itu tetangganya B atau karena dia ke bus stop, ke halte. Mana yang menunjukkan bahwa dia akan pulang? A-nya ya, bukan B-nya ya. Mana yang menunjukkan bahwa A-nya itu akan pulang? Berarti yang menunjukkan akan pulang itu karena ke halte. Bukan karena dia manggil B-nya itu. Karena kalau ke halte aja bisa aja dia nggak pulang. Ke halte aja. Tapi dia dia akan pulang itu karena dia manggil B karena B-nya itu tetangganya. Kalau dia hanya sekedar mau numpang kemana itu nggak perlu manggil B ya, siapapun yang. Tapi karena dia tahu bahwa B itu tetangga sebelah rumah, ya, kemudian dia manggil, berarti harapannya adalah B itu akan pulang, ya, sehingga dia nunut B, karena B juga karena dia tinggalnya di sebelah rumah, maka A sebenarnya ingin pulang ke rumah. Itu reasoningnya di situ sebenarnya. Ya. Jadi kenapa apa namanya? Kenapa defaultnya itu akan pulang ke rumah gitu. Jadi bukan karena ke bus stopnya. Ya. Nah, saya kira Anda juga tahu bahwa itu beberapa ratus meter itu berarti fazi. Ya. Itu fazi kan beberapa banyak.
Ini few hundred itu kira-kira mendekati 1 atau mendekati 10 gampangannya. Kalau view. Beberapa ratus itu kira-kira 100, 200 atau kira-kira 900, 800. Yo. Di mana itu? Berarti antara 100, 200 ya kalau beberapa itu. 200, 300. Artinya nggak sampai 800 lah. 800 sudah nggak bisa melihat. 1 kilo itu kecuali kalau bionik. Jadi probabilitas tadi karena dia menggunakan biasanya ya. Biasanya itu berarti ada kemungkinan satu saat tidak naik mobil, satu saat dia naik mobil gitu. Jadi makanya lalu kepercayaan bahwa dia it's his like, jadi dia percaya aslinya dia benar bahwa itu tetangganya. Lalu ya ini defaultnya dia akan naik bis karena dia ke apa namanya itu common sense sebenarnya Kak. Kalau orang ke halte itu ya mau naik bis. Walaupun bisa juga sih ke halte mau ketemu orang lain bisa juga. Janjian janjian dengan orang lain di halte gitu ya. Iya. Tapi itu ya common sense aja bahwa apa namanya bis gitu. Jadi kalau pengetahuannya tidak lengkap itu bisa menggunakan sistem maintenance kebenaran. Jadi artinya bahwa apa namanya seperti kemarin saya ceritakan pengetahuan itu bisa berubah, bisa kita perbaiki. Ya. Kalau ada pengetahuan yang kontradiksi, ya bisa juga pakai terus manajemen sistem diperbaiki, atau ya itu dibuang. Ya. Kemudian pengetahuan yang tidak yakin itu menggunakan hipotesis atau statistik, menggunakan atau faktor kepastian tadi tertentu. Kira-kira melihat perbedaan nggak antara fuzzy dengan uncertainty? Kira-kira apa? Anda sudah belajar fuzzy. Secara ini apa namanya? Nanti kita akan melihat lebih lanjut. Tapi antara uncertainty knowledge dengan fake knowledge itu sama-sama tidak pasti ya. Kira-kira apa perbedaannya? Saya pernah menyinggung kayaknya. Kira-kira apa perbedaannya antara nomor 3 dan nomor 4 itu? Apa perbedaannya? Sama-sama hal yang tidak pasti. Fuzzy kan juga sama tidak pasti kan?
Kira-kira tidak pastinya yang nomor 3 dengan tidak pastinya yang nomor 4 itu bedanya apa? Menurut Anda apa kira-kira? Dasar fungsi keanggotaan apa? Dasar fungsi keanggotaan itu apa? Apa dasar fungsi keanggotaan? Lah, kira-kira apa dasar fungsi keanggotaan? Apa syarat syarat orang membuat fungsi? Yaitu domain. Fungsi kan mesti harus ada domainnya toh. Nilainya antara 0, 1. Tapi dasar pembuatannya kan pakai domain. Fuzzy itu harus pakai domain. Karena apa namanya? Kan harus ada domainnya, misalkan tinggi atau jarak atau apa gitu ya. Itu kalau fuzzy kan harus pakai domain, kan nggak bisa tanpa domain kita kita membuat apa namanya, tanpa domain kita membuat fungsi itu kan nggak mungkin. Fungsi itu kan syaratnya ada domain, ada nilai fungsi, ya kan? Jadi kalau fuzzy itu kan ada tadi apa, fungsi keanggotaan toh, ada fungsi keanggotaan. Nah, yang namanya fungsi itu ada 2 aspek, 3 aspek sebenarnya, yaitu domain, kemudian range atau nilainya, range atau nilai, dan mungkin formula atau tabel ya boleh aja sih, formula atau tabel itu kan syarat syarat sebuah fungsi itu kan seperti itu kan harus ada. Ya, jadi misalkan kita bicara temperatur udara. Ini apa domainnya? Ya domainnya terserah, misalkan domainnya itu 15 derajat sampai dengan 35 derajat Celcius kalau kalau di Indonesia gitu ya. Kira-kira itu atau sampai berapa gitu lah. Range-nya tadi sudah saya sebutkan, range-nya itu 0 sampai 1 kan tadi. Lalu formulanya, ya formulanya tergantung tergantung tinggi udara. Kalau misalnya ini panas gitu ya. Nah formulanya seperti apa? Ya kalau panas itu kan formulanya katakanlah ini 15, ini 35 gitu ya. Ya mungkin akan begini kan. Misalkan ini dari 33 gitu. Dari 20 misalkan. Nah, ini kan fungsi formulanya, tergantung formulanya apa. Kalau ini panas, ini formulanya, misalnya kalau seperti ini apa? Panas, itu sama dengan 0 kalau X-nya itu antara 15 sampai 20, kemudian
X min 20 dibagi 13. X-nya antara 20 sampai 33 dan sama dengan 1 kalau X-nya antara 33 sampai 35. Kan ada domain, ada range, ada formula. Nah, sedangkan yang nomor 3, ya uncertainty itu, sama-sama sebenarnya kita, karena seperti sekarang ini kita nggak yakin apakah ini panas atau ini gitu ya. Sama-sama uncertainty, tapi untuk yang nomor 3, uncertainty noise-nya ini tidak ada domainnya. Tidak ada domainnya. Ya, seperti tadi ya, ya sering saya contohkan pusing. Pusing kan tidak ada domainnya. Cantik tidak ada domainnya. Indah tidak ada domainnya. Enggak ada domainnya. Apa sih pemandangan yang indah? Ada domainnya enggak? Apa domainnya? Enggak ada. Ya. Jadi itu perbedaan antara nomor 3 dengan nomor 4 tadi itu. Jadi kalau fuzzy, ya itu harus ada domainnya. Makanya kita nggak bisa bilang fuzzy tanpa ada domain. Domain itu tidak dipaksakan, tapi memang ada, harus ada gitu. Jadi tidak bisa dipaksakan 0 sampai 100. Nah, tapi 0 sampai 100 itu apa? Kecuali kalau nilai ujian, itu 0 sampai 100. Tapi kalau misalkan tadi temperatur udara, tinggi gelombang, itu ada domainnya. Ya, jarak tempuh, ada domainnya sekian kilometer. Ini jauh, apa dekat. Jadi, tapi kalau tadi pusing, cantik, indah, ya, bisa lompat indah itu domainnya apa? Nggak ada ya? Nggak ada lompat indah. Lompat indah, nyanyi, dance. Tapi ada nilainya gitu. Tidak ada domain, tetapi ada nilainya. Tapi nggak ada fungsinya. Anda pernah nonton itu enggak? Apa namanya, Aksi Asia? Sekarang yang subuh itu. Pernah nonton enggak? Hah? Indosiar? Hah? Saya sendiri itu kan tidak ada range-nya. Ya, tidak ada domainnya. Domainnya apa? Menilai. Tapi mereka ngasih nilai si siapa, Wijayanto ngasih nilai gitu ya. Enggak, Ding, Wijayanto itu termasuk komentator ya. Sementara sekarang yang kayaknya Wijayanto itu nggak ngasih nilai. Jadi yang ngasih nilai itu juri-juri yang ada di masing-masing negara. Jadi kan ada Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura ada nggak ya? Singapura kayaknya nggak ada. Thailand sekarang baru ada. Kemudian Timor Leste gitu. Nah, waktu menilai itu saya dasarnya apa? Dasar menilainya
5, ada yang ngabisin 10, sama kalau lompat ya, atau kalau oke, kita mencoba lanjutkan. Ini agak lambat responnya. Bisa. Oke, jadi hari ini jangan jaringannya juga. Kalau kita kalau kita apa namanya menggunakan uncertainty tadi itu tidak ada domainnya gitu ya. Jadi eh, sehingga lebih lebih pada apa ya kepercayaan ya. Kepercayaan walaupun juga bisa benar bisa salah tadi itu ya. Jadi tadi kita menilai apa namanya orang nyanyi, kita menilai orang nari, ya, itu kan nggak ada ininya ya, nggak ada eh, artinya sejauh yang saya tahu tidak ada domainnya gitu ya, orang orang nari gitu. Jadi tinggal kita percaya bahwa itu baik apa tidak itu aja gitu. Nah, kita mulai dengan eh, teori eh, faktor kepastian. Jadi faktor kepastian tadi kalau eh, apa namanya kita nggak punya domain, ya, jadi tidak ada domainnya. Tetapi faktor kepastian itu ada apa ya, ada evidennya gitulah, ya, ada yang kita anggap meyakinkan gitu. Nah, yang sering orang apa namanya salah persepsi adalah certainty faktor itu seperti probabilitas. Padahal certainty faktor itu nilainya antara min 1 sampai dengan 1. Di mana min 1, ya, jadi ini certainty faktor terhadap suatu hipotesis. Ya. Jadi misalnya tadi contohnya pusing. Itu.
Jadi kalau min satu itu berarti dipercaya bahwa dia tidak pusing. Ya. Bukan tidak dipercaya bahwa dia pusing. Ingat, hati-hati ya. Jadi eh, jadi CF CF itu antara satu dan min satu. Ya. Jadi CF ini terhadap satu hipotesis. Hipotesis itu satu yang kita nggak bisa mengukur. Ya, itu apa namanya hipotesis. Ya, contohnya tadi itu hipotesis bahwa orang itu pusing. Ya. Jadi kalau hipotesisnya itu orang pusing, maka CF sama dengan satu itu berarti yakin bahwa dia benar-benar pusing. Yakin bahwa dia betul-betul pusing. Atau dia percaya bahwa eh, dipercaya bahwa dia itu pusing. Tetapi kalau CF itu sama dengan min satu, itu yakin bahwa dia itu tidak pusing. Bukan tidak yakin ya, bukan tidak yakin eh, betul-betul pusing. Sama nggak? Yakin bahwa dia tidak pusing dengan tidak yakin bahwa dia pusing. Sama nggak? Nah, gimana? Jadi saya sampai satu itu yakin bahwa dia betul-betul pusing. Ya, kalau itu nggak masalah ya, tapi ya CF min satu itu yang kadang-kadang orang bingung. Itu yakin bahwa dia betul-betul tidak pusing. Bukan tidak yakin bahwa dia betul-betul pusing. Sama nggak? Kira-kira sama nggak itu? Yakin bahwa dia tidak pusing dengan tidak yakin bahwa dia pusing. Konsepnya sama nggak? Konsepnya sama nggak? Itu. Feelingnya beda ya.
Saya kira sama seperti kemarin. Terbukti tidak bersalah, tidak terbukti bersalah. Sama enggak? Terbukti tidak bersalah dengan tidak terbukti bersalah itu sama enggak? Beda. Ini juga sama ini. Yakin bahwa dia tidak pusing, tidak yakin bahwa dia pusing. Dengan yakin bahwa dia tidak pusing. Anda bisa melihat bedanya ya? Not very high dengan very not high. Wah, ini dibahas kemarin. Very not high dengan not very high. Tidak sangat tinggi dengan sangat tidak tinggi. Fisika anggotanya sama apa enggak? Eh? Kok jadi lupa? Jadi apa namanya? Jadi si F min 1 itu bukan tidak yakin bahwa dia pusing, tapi yakin bahwa dia tidak pusing, denial of hipotesis itu berarti penolakan terhadap hipotesis. Ya. Yakin bahwa dia tidak pusing, artinya dia ditolak bahwa dia itu pusing, itu CF-nya min 1. Karena orang sering menerjemahkan CF min 1 itu tidak yakin bahwa dia pusing, padahal bukan. Jadi CF itu sama-sama tingkat keyakinan, bukan kan ada tidak keyakinan, padahal ini adalah keyakinan. CF itu keyakinan. Jadi ya memang seringkali orang pakai yang kedua itu, yang kedua. Ya. Sama seperti kemarin kalau di Fazi itu apa namanya, sangat tidak tinggi dengan tidak sangat tinggi kan beda. Ini fungsi keanggotaannya apa? Sangat tidak tinggi itu 1 min tinggi X pangkat 2. Yang ini tidak sangat tinggi itu 1 min tinggi X kuadrat. Kan beda. Fungsi keanggotaan beda. Kalau sangat tidak tinggi itu tidak tingginya 1 min tinggi, lalu sangatnya dikuadratkan. Kalau tidak sangat tinggi, tingginya dikuadratkan, lalu 1 min tinggi kuadrat.
Lah kan tempat gitu di Fazi. Semua udah ngambil Fazi kan? Nah, iya itu wajib kok. Jadi beda, beda apa namanya? Ini sama aja seperti kemarin. Saya kira saya mencontohkan apa namanya terbukti tidak bersalah, lalu tidak terbukti bersalah. Yang pertama itu yang membuktikan siapa? Yang pertama itu yang membuktikan siapa? Ya, pengacara Hotman Paris. Nah, ini urusannya Hotman Paris, gitu. Jadi dia harus bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Lalu kalau tidak terbukti bersalah, itu siapa yang membuktikan? Kan hakim itu memutuskan, jaksa. Waduh. Ya, jadi kalau eh, jaksa itu tidak dibuktikan bersalah, maka bukan berarti bahwa dia tidak bersalah. Sampai si Hotman Paris bisa membuktikan itu. Ya. Jadi kalau tidak terbukti bersalah, itu jaksa berarti belum kuat. Dia jaksa tidak menuntut karena dia tidak bisa membuktikan bahwa bersalah. Tetapi bukan berarti bahwa dia tidak bersalah. Dikatakan tidak bersalah sampai Hotman Paris itu bisa membuktikan tidak bersalah. Nah, bagaimana kalau Hotman Paris juga, jadi Hotman Paris tidak bisa mengklaim bahwa, lu kan jaksa tidak bisa membuktikan bersalah, berarti dia tidak bersalah. Nggak bisa. Dia memutuskan seperti itu. Ya. Jadi Hotman Paris nggak bisa bilang bahwa, tuh kan jaksa nggak bisa membuktikan bersalah, berarti klien saya tidak bersalah. Tidak bisa seperti itu. Dia harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kalau dia juga tidak bisa membuktikan bahwa tidak bersalah, maka kasusnya jadi gantung. Jaksa juga tidak bisa membuktikan bersalah. Hotman Paris juga tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Artinya dia sebenarnya nggak boleh ditahan. Gitu. Karena ditahan itu kan, ya saya kira sama juga kemarin, ditahan itu berarti praduga bersalah kalau ditahan. Kalau di penjara kan sudah terbukti bersalah ya. Tapi kalau ditahan itu kan mestinya baru praduga bersalah, bukan praduga tak bersalah. Karena kalau praduga tak bersalah itu nggak ada yang ditahan. Gitu. Saya kira kemarin juga reasoningnya itu saya sudah ya, menyebutkan apa namanya konsep reasoningnya. Oke, okay. Jadi tertentu faktor itu didasarkan pada
ukuran kepercayaan. Nah, ini susahnya gini. Dia nulisnya belief dan disbelief. Nah, jadi apa namanya? Kalau belief saya kira bisa di ini ya, menunjukkan kepercayaan bahwa dia benar. Jadi menunjukkan kepercayaan bahwa dia itu pusing. Seberapa tingkat kepercayaan bahwa dia itu betul-betul. Nah, MD sayangnya namanya itu disbelief. Padahal disbelief itu kalau di Indonesia kan jadi tidak. Intinya bukan itu. MD itu menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan bahwa hipotesisnya itu salah. Jadi kalau dari terjemahannya katanya disbelief itu kepercayaan bahwa itu benar, padahal bukan. MD itu kepercayaan bahwa H itu tidak benar. Jadi seorang dokter itu harus mempunyai dua ini. Dia tidak bisa mempunyai jadi dia harus bisa mempunyai feeling seberapa besar percaya bahwa orang itu pusing dan seberapa besar dia percaya bahwa orang itu sebenarnya nggak pusing. Jadi tingkat kepercayaan bahwa dia itu tidak pusing. Susah memang. Jadi apa namanya MB itu tingkat kepercayaan bahwa dia tidak pusing. Dia pusing. Ya. Jadi MB itu tingkat kepercayaan MBH di sini ya. Jadi kalau MB pusing itu adalah tingkat kepercayaan bahwa pasien pusing. Tapi kalau MD pusing itu sama-sama tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan bahwa pasien tidak pusing. Nah, ini dua-duanya antara 0 dan 1. Baik MB maupun MD, ini dua-duanya antara 0 sampai dengan 1. Jadi MD itu bukan negatif, tapi tingkat kepercayaan sama antara 0 dan 1. Jadi mestinya dokter itu punya dua tingkat kepercayaan. Ya. Kalau demam itu nggak perlu karena demam itu kontak. Jadi bisa saja kepercayaannya itu 0, bahwa dia tidak pusing. Jadi kalau MB-nya itu 0, itu maknanya apa?
tingkat kepercayaannya 0. Jadi dia tidak jadi kalau MB-nya itu 0, berarti dia tidak percaya bahwa pasien itu pusing. Kalau MD-nya 0, berarti dia tidak percaya bahwa pasien itu tidak pusing. CF itu sama dengan, jadi MB itu bukan 1 min MD, atau MD itu bukan 1 min MD. Jadi tidak seperti probabilitas. Kalau probabilitas ya. Dan dalam menentukan ini itu berdasarkan eviden. Eviden itu dia melihat wajahnya, wajah dari pasiennya. Jadi dalam menentukan apa namanya MB dan MD itu berdasarkan pada eviden, dan itu bersifat subjektif. Ya, eviden itu. Ya, jadi berdasarkan pada apa yang dilihat, dia menarinya bagus. Dipercaya bahwa dia menyatakan percaya bahwa dia menarinya bagus. Tapi di saat yang sama, berdasarkan apa yang dilihat, dia percaya bahwa ada gampangnya ada yang mengurangi lah, ya, bahwa dia itu benar gitu. Nah, MD sendiri itu ada satu didefinisikan sebagai MP dikurangi dengan MD. Jadi kalau kita menghitung atau menentukan MP itu harus ada evidennya. Evidennya apa? Ya, jadi kita melihat jadi yang dilihat itu adalah misalkan MB pusing berdasarkan pucat wajah. Nah, berdasarkan pusat kok wajahnya pucat, mungkin dia 0,7. Kemudian MD ini pusing, pucat wajah. Nah, tapi dia pucat wajah itu juga belum tentu pusing juga gitu. Sehingga dia bisa mungkin 0,1. Sehingga CF
dia itu pusing dengan melihat pucat wajah sama dengan MB dikurangi dengan MD. Jadi 0,7 dikurangi 0,1 jadi 0,6. Jadi kepercayaan bahwa dia itu pusing berdasarkan pada pucat wajahnya itu 0,6. Jadi karena MB dan MD itu masing-masing 0 sampai 1, jadi bisa saja MB-nya 0, MD-nya 1, sehingga ini menjadi min 1. Jadi berarti percaya bahwa dia itu tidak pusing. Gitu. Nah, kemudian di sini kita lihat, kita bisa menggunakan konsep probabilitas. Benar, itu berarti MB-nya 1, MD-nya 0. Kalau yakin salah, berarti P minus HE itu sama dengan 1, atau MD-nya itu sama dengan 1, maka CF-nya min 1. Tapi kalau sama, ya, maka akan kalau itu sama jadi 0. Ya, PHE sama dengan ini, MP-nya itu 0, maka CF-nya juga 0. Gitu. Jadi idenya itu. Nah, nanti mungkin minggu depan ya kita akan melihat bagaimana ini diterapkan di dalam aturan. Ya, aturan yang memuat certainty factor. Saya kira sementara ini dulu ya.